Halo semuanya, nama saya Anwitwatin Pradita. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang upaya pemulihan perekonomian Indonesia dalam era new normal. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala yang dapat muncul pada penderita COVID-19 yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Jika Anda mengalami gejala ringan tersebut, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Dampak dari adanya pandemi ini, para siswa tidak dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya. Sehingga agar pendidikan tetap berjalan, pihak sekolah memberlakukan sistem daring atau sistem pembelajaran online di rumah. Selain pelajar, pandemi ini juga berdampak pada karyawan dan buruh. Kini banyak perusahaan yang mengalami penurunan profit, sehingga tidak dapat membayar karyawan dan harus melakukan PHK. Banyak juga yang mengalami gulung tikar. Akibatnya, kini perekonomian negara semakin terpuruk. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu sektor perbankan, yakni dengan melakukan program rekapitalisasi bank untuk memperbaiki permodalan bank. Yang kedua, program restrukturisasi kredit yang akan sangat menentukan keberhasilan program rekapitalisasi perbankan. Dan yang ketiga, program penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengawasan bank. Berikutnya yaitu pengembangan UMKM dengan cara memberikan akses pasar dengan memprioritaskan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa untuk kementerian atau lembaga dan BUMN. Lalu ditetapkannya inovasi berupa fasilitas kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil. Beberapa upaya tadi dapat dilakukan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Lalu sebenarnya dari mana sih modal program PEN berasal? Modal program PEN berasal dari yang pertama, belanja negara, antara lain untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan. Yang kedua, penempatan dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi. Yang ketiga, penjaminan untuk kredit modal kerja. Yang keempat, penyertaan modal negara untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus. Dan yang terakhir, investasi pemerintah untuk modal kerja. Dukungan untuk dunia usaha yaitu yang pertama UMKM berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Yang kedua, korporasi yaitu berupa insentif pajak dan penempatan dana pemerintah di perbankan. Dan yang terakhir yaitu BUMN berupa penyertaan modal negara, pembayaran kompensasi, investasi modal kerja, optimalisasi BMN, penundaan dividen, dan penjaminan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menjalankan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Kartu Prakerja ini ditujukan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, atau semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Solusi dari adanya program Kartu Prakerja ini yaitu yang pertama, membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan. Dan yang terakhir, membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19. Terima kasih sudah menonton videonya dan semoga bermanfaat.